Amangkurat I adalah Raja Kesultanan Mataram keempat yang memerintah antara tahun 1646 hingga tahun 1677. Nah, selama berkuasa, ia ini dikenal sebagai raja yang zalim. Perilakunya tersebut disebabkan oleh banyaknya percobaan penggulingan kekuasaan dan pemberontakan yang mewarnai pemerintahannya. Periode kekuasaan Amangkurat I juga menandai kemunduran kerajaan Mataram Islam yang sempat mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh ayahnya, yaitu Sultan Agung antara tahun 1613 hingga tahun 1645. Nah, dalam video kali ini guys, kita akan membahas tuntas tentang pemerintahan kerajaan Mataram Islam di bawah pimpinan Sultan Amangkurat I. Nah, pastikan kalian semua menyimak videonya sampai selesai ya guys. Check it out. Amangkurat I ini guys lahir antara tahun 1618 atau tahun 1919. Dengan nama kecil itu adalah Raden Mas Sayyidin. Ia ini merupakan putra dari Sultan Agung dan istrinya yang bergelar Ratu Wetan. Dan dia ini adalah putri dari Adipati Batang. Menurut silsilahnya, ia ini adalah cicit dari Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Amangkurat I ini memiliki dua permaisuri yang bergelar Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Dari Ratu Kulon inilah ia mendapatkan putra mahkota yang bernama Pangeran Adipati Anom, yang kemudian mewarisi tahta Mataram dan memerintah dengan gelar Amangkurat II. Sedangkan pernikahannya dengan Ratu Wetan, Amangkurat I ini memiliki keturunan dengan nama Pangeran Puger, yang kemudian bergelar Pakubuwono I. Nah, setelah Sultan Agung wafat, Raden Mas Sayyidin ini naik tahta dengan gelar Sultan Amangkurat Senopati ing Alagang Abdur Rahman Sayyidin Panatagama atau biasa disebut Amangkurat I. Nah, Amangkurat I ini guys berusaha untuk meneruskan kejayaan Kesultanan Mataram Islam yang diraih pada masa kekuasaan ayahnya dulu. Akan tetapi sifat dari Amangkurat I ini sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung. Bahkan Amangkurat I ini disebut sebagai raja yang bengis. Menurut Babad ing Sangkala, pada tahun 1647 Amangkurat I memindahkan keraton dari Kota Gede ke Pleret. Sejak awal pemerintahannya, ia tidak segan membunuh para pejabat yang dianggap tidak patuh dan kurang menghormatinya. Beberapa bangsawan yang menjadi korbannya antara lain adalah Tumenggung Wiraguna, Pangeran Alit, dan Pangeran Pekik, ayah mertuanya sendiri. Jauh sebelum berkuasa, Amangkurat I ini memang pernah terlibat skandal perselingkuhan dengan istri Tumenggung Wiraguna. Dan Tumenggung Wiraguna ini dibunuh ketika menjalankan perintahnya untuk menyerang kerajaan Blambangan. Dan kemudian kesal dengan sikap kakaknya ini, kemudian Pangeran Alit memberontak dengan berbekal dukungan dari para ulama. Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan dan berakhir dengan terbunuhnya Pangeran Alit. Setelah itu, Amangkurat I membantai ulama dan siapa saja yang dianggap merongrong kekuasaannya. Menurut laporan Rijshof van Cons, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1678 sampai tahun 1681, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak telah dibantai. Kemudian pada tahun 1659,
Amangkurat I memerintahkan untuk menghabisi Pangeran Pekik, ayah mertuanya sendiri, beserta seluruh keluarganya. Alasannya itu adalah Pangeran Pekik ini berani menikahkan gadis yang hendak dijadikan selirnya dengan putranya. Ditambah lagi, terdapat kebijakan Amangkurat I menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal di wilayah pesisir. Wilayah tersebut sengaja dilumpuhkan agar tidak dapat berkembang hingga mampu melawannya. Berbeda dengan Sultan Agung, Amangkurat I ini sangat lunak terhadap Belanda. Ia bahkan memilih bersekutu dengan VOC daripada meminta dukungan terhadap rakyatnya sendiri. Nah, sejak awal pemerintahannya ini, Amangkurat I sudah melakukan perjanjian dengan VOC, yang hakikatnya itu Mataram harus mengakui kekuasaan politik VOC di Batavia. Setiap tahunnya, VOC ini juga mengirimkan utusan ke Mataram yang pada akhirnya ikut campur urusan politik kerajaan. Secara berangsur, wilayah kerajaan menyempit akibat aneksasi yang dilakukan Belanda sebagai imbalan atas intervensinya dalam pertentangan di kalangan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, tidak salah apabila menyebut masa pemerintahan Amangkurat I sebagai awal kemunduran kerajaan Mataram Islam. Ketidaksenangan rakyat pada para pejabat istana pun memuncak saat raja diketahui bermusuhan dengan putranya sendiri, yaitu Pangeran Adipati Anom. Setelah tragedi demi tragedi terjadi, rakyat ini mulai takut dan terbentuklah sikap antipati. Dan akibatnya rakyat Mataram ini melakukan perlawanan terhadap Raja Amangkurat I di bawah pimpinan Pangeran Trunojoyo dari Madura, yang juga mendapatkan dukungan dari para pejabat istana. Memasuki tahun 1677, Keraton Pleret berhasil direbut Pangeran Trunojoyo dan Amangkurat I terpaksa menyingkir ke arah Cirebon untuk meminta bantuan kepada VOC. Pangeran Adipati Anom dan Pangeran Trunojoyo yang sebelumnya bersekutu justru terlibat konflik. Hal ini membuat Pangeran Trunojoyo tidak menyerahkan kekuasaan kepadanya seperti kesepakatan sebelumnya. Dan ini mengakibatkan Pangeran Adipati Anom ini memilih untuk berbalik berpihak ke ayahnya. Nah, dalam pelariannya untuk meminta bantuan VOC, Amangkurat I ini ternyata jatuh sakit dan meninggal di Wanayasa yang sekarang ini menjadi Banyumas. Itu terjadi tepatnya pada tanggal 10 Juli tahun 1677. Jenazahnya kemudian dibawa ke Tegalwangi, kini masuk wilayah Kabupaten Tegal untuk dimakamkan. Setelah itu, Pangeran Adipati Anom terpaksa menjalin kerjasama dengan VOC untuk melumpuhkan Trunojoyo. Trunojoyo berhasil dilumpuhkan pada tahun 1679 dan tahta Kesultanan Mataram diberikan kepada Adipati Anom dengan gelar Amangkurat II.